Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Saudara-saudariku, para sahabatku sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada yang saya hormati, juga salam hormat saya untuk siapapun Anda yang menonton video channel Wali NU dari negara manapun Anda. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat, sehat jasmani maupun rohani, sehat akal dan pikiran, dimudahkan di dalam segala urusan di dunia maupun di akhirat, diperbanyak ditambah daripada rezekinya dari Allah Subhanahu wa taala, disempurnakan Islam, iman dan ihsannya, menjadi orang-orang yang bertakwa. Juga pada bulan suci Ramadan ini, semoga kita semua termasuk di antara hamba-hamba Allah yang dapat melaksanakan ibadah puasa dengan sempurna dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan menjadikan kita termasuk di antara orang-orang yang meningkat ketakwaannya, menjadi orang-orang yang betul-betul dapat disebut sebagai orang yang bertakwa. Jadi ada predikat takwa dengan menjalankan ibadah puasa. Saudara-saudariku, para sahabatku sebangsa dan setanah air, pada kesempatan kali ini Wali NU ingin menghadirkan suatu rekaman video. Ini menarik ya, karena judulnya, kalau Anda bisa membaca itu ya, Hanif Al-Atas, kebusukan apa lagi yang kau sembunyikan. Hanif Al-Atas ini kalau tidak salah merupakan menantu daripada Habib Rizik ya, kalau tidak salah. Kalau salah ya mohon dimaafkan atau dibetulkan informasinya. Video ini bersumber dari Bapak Sugeng Sugiharto. Beliau dikenali sebagai ahli DNA Indonesia ya, ahli tes DNA Indonesia. Nanti Anda boleh menonton langsung melalui channel beliau untuk banyak video yang berhubungan dengan DNA, bagaimana DNA itu sebenarnya, apa yang dimaksud dengan DNA, mana-mana saja jenis-jenis DNA, haplogrup DNA itu ya. Kita sebelumnya juga meminta izin kepada beliau ya, mudah-mudahan beliau mengizinkan untuk dapat kita tampilkan rekaman video beliau di sini, karena sangat menarik untuk Anda ketahui, karena mungkin saja Anda belum menontonnya. Di sini saya menyiarkan ulang lah, enggak begitu ya. Saya ulang judulnya, Hanif Al-Atas, kebusukan apa lagi yang akan kamu sembunyikan ya. Anda boleh menambahkan komentar ya di bawah video Wali NU kali ini ya, ataupun di videonya Bapak Sugeng Sugiharto secara langsung di sana. Ya, kira-kira apa yang disembunyikan oleh Hanif Al-Atas ya, seorang Habib, dikenali sebagai Habib Ba'alwi. Nama beliau ini populer juga ya, populer di Indonesia, ceramah-ceramah dengan keras menyerang pemerintah, apalagi di zaman pemilu kemarin ini ya. Ya seterusnya, yuk kita dengarkan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, beberapa bulan yang lalu yang menggunakan tes DNA untuk ngutak-ngatik nasab. Padahal tes DNA itu bukan buat ngutak-ngatik nasab. Tidak ada satupun tes DNA yang bisa dipakai untuk ngutak-ngatik nasab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada satupun tes DNA yang bisa dipakai untuk ngutak-ngatik nasab ya, karena DNA itu adalah catakan Tuhan untuk nasab kalian. Bahkan pencatatannya sebelum kalian lahir.
Jadi kalau misalnya ada catatan pada diri kalian, itu terbentuknya ketika terjadi pembentukan sperma pada tubuh ayah kalian. Itu kalau kalian yang dicatat. Perlu diingat pada genealogi dengan DNA ini, tidak setiap generasi itu dicatat. Memang loncat-loncat, tapi ada lajunya, ada keteraturan, ada trennya. Nah, beberapa bulan yang lalu, Hanif Al-Atas itu mengharamkan tes DNA untuk usaha hati nasab. Ya biarin, memang nggak bisa buat usaha hati nasab, tapi bisa buat memvalidasi nasab. Dan kita bisa lihat ketakutannya Hanif Al-Atas. Kenapa? Karena dia sudah tahu haplogrup dia itu apa. Nggak percaya, lihat saja layar saya ini, oke? Coba lihat, saya scroll nanti besarkan gitu ya. Kalian akan ketemu namanya Al-Atas atau Al-Atas. Kita lihat, oke? Bentar. Nah, dengan kit number IM 72600 itu ada seseorang marga Al-Atas, keturunan Al-Habib Omar bin Abdurrahman Al-Atas asal Yemen, dengan haplogrup terminal terakhirnya ya, itu GFT 260979. Memang datanya dari family tree DNA, saya nggak masalah. Perhatikan ini, data itu bisa dari company ini saja, sepanjang kepala saintisnya namanya itu bersih, ya, namanya itu disegani di dunia sains. Family tree DNA itu chief saintisnya adalah Profesor Dr. Michael Hammer. Jangan bayangkan namanya seperti nakib-nakib Robital Alawiyah itu. Profesor Michael Hammer itu sangat disegani di dunia saintifik. Anda nggak bisa menyuapnya untuk berbuat curang. Ini data dari family tree DNA satu orang. Jadi dari sini ketahuan kan, GFT 260979 ini adalah haplogrup cabang dari kebanyakan Habib yang di Indonesia, Y32613. Jadi saya yakin Hanif Al-Atas sudah tahu haplogrup terminalnya apa, karena ada sepupunya yang sudah daftar. Cuma dia nggak mendaftar di Family Project Alawi, ya, nggak, tapi mendaftar di Arabia. Jadi pria-pria Arab yang haplogrupnya G. Haplogrup G di Arab itu pendatang, bukan asli. Karena kalau yang asli Arab, dilihat proporsinya aja, pasti pertama di 1, di 2, kemudian E, terakhir itu R. G itu jauh sekali jumlahnya ya. Nah sekarang kita pakai data dari WiFi. Data dari WiFi itu data rujukan ISO GG untuk lintas perusahaan dan lintas laboratorium. Jadi yang submit data ke WiFi nggak cuma perusahaan komersial, laboratorium penelitian juga ada dipakai datanya di sana. Contohnya DNA tertua di dunia yang bisa kita ekstrak, terus isim yang 45.000 tahun yang lalu bisa digunakan sebagai kalibrator ya, untuk kalibrasi laju mutasi oleh Kadim Murasin, pendiri WiFi. Sekarang kita cek di WiFi berapa orang, asumsikan ini adalah semua keturunan Al-Habib Omar bin Abdurrahman Al-Atas. Lahirnya kan kira-kira berarti abad hidupnya akhir abad 16 sampai awal abad 17. Kita pindah ke WiFi. Nah, kita lihat betul kan, 550 tahun yang lalu. Berarti itu kita lihat sampelnya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Contohnya, walaupun nggak disebut namanya ini,
Ini marga Alatas semua atau keturunannya, saya nggak tahu Alatas ada cabangnya lagi atau enggak. Seperti Alatas kan cabangnya Asgraf nih. Seharusnya Alatas, dan lihat, nggak cuma family tree DNA, ada family tree, ada Dante, family tree lagi, Dante, dan dari dua perusahaan. Jadi kalau Hanif Alatas kemarin pingsan, dia nggak tahu divisi saudaranya. Jadi saudaranya di Yaman atau di Saudi sana, bahwa grupnya adalah FP itu berarti Smith-nya yang pertama melaporkan ke ISO Gigi adalah family tree DNA. Kalau saya misalnya meneliti Balawi ya, kata pendanaan meneliti Balawi mau jujur gitu ya. Kemudian saya menemukan Smith baru, saya daftarkan ke ISO Gigi, ya bisa saja CSPS siapa nomor berapa gitu. Hadi Amili setahu saya juga mendaftarkan beberapa Smith yang dia temukan waktu pelacakan keturunan Alawiyun. Tidaknya kan Hadi Amili itu kelihatan interest science-nya daripada nakib-nakib Alawi yang kalah profesional dengan nakibnya Cat Fancy Association itu. Apa bilang nakib-nakib Profita Alawiyah itu manusia sih manusia, tapi kemampuan numeriknya masih setara keren, makanya nggak paham genetika. Ini kelihatan datanya. Karena family YSL itu bukan perusahaan sequencing, tapi perusahaan analisa. Datanya mentah. Datanya bentuk pan atau VCA dari dia analisa. Ini dari dua supplier ini. Kalau enggak berarti kalau kan tadi andaikan si Alatas tadi itu dari family tree kita kurangi satu lah, dia ke sini juga gitu ya. Berarti setidaknya ada 5 Alatas yang tidak pernah tes DNA ini. Jadi memang ketakutan hanya Alatas kemarin. Apa figurnya ada ketahuan? Figurnya bisa menyembunyikan kepolisian? Nggak ada. Sekian tahun ngapusi bangsa Indonesia, ya ayatnya dibuka sendiri sama Allah nih. Tunggu aja. Bangsa kita itu biasa keramat kok. Kita bisa menerima mereka terbuka, dikasih status WNI oleh Presiden Soekarno atas usul PHJ atas bulah tuh. Tapi apa lihatnya kelakuan mereka? Air susu dibalas air tuba. Sekarang ya kita preteli lah, kita tunjukin itu. Jadi saya udah tahu ya, uploadnya Hanif Al-Atas itu GFP 2600979. Sekarang kita lihat apakah dia benar dia itu keturunan Nabi Ibrahim. Kita cari haplogrup induknya. Haplogrup induknya tadi tunggu aja. Bangsa kita itu bahasa keramat kok. Kita bisa menerima mereka terbuka, dikasih status WNI oleh Presiden Soekarno atas usul PHJ atas bulan tuh. Tapi apa lihatnya kelakuan mereka? Air susu dibalas air tuba. Sekarang ya kita preteli lah, kita tunjukin itu. Jadi saya udah tahu ya, haplogramnya Hanif Al-Atas itu GFP 2600979. Sekarang kita lihat apakah dia benar dia itu keturunan Nabi Ibrahim. Kita cari haplogrup induknya. Haplogrup induknya pasti di GIJK ini. Jadi kejauhan udah, kalau nggak mungkin bahwa Pahlawi ini keturunan Nabi Ibrahim. Tunggu sebentar ya. Saya ajari hitungannya. Oke.
perhatikan layar kembali ya. Sekitar 40-an ribu tahun yang lalu, ketika belum terbentuk haplogrup G, O, itu sudah terbentuk haplogrup G. Jadi kakek kita, kakek Rasulullah, dan ya kakek kita dan kakek Rasulullah waktu itu masih orang yang sama, tapi udah orang yang berbeda dengan kakeknya Mbak Alawi. Perhatikan, kalau Mbak Alawi itu dites DNA, ya, dites DNA dengan panjang DNA-nya itu yang diperiksa sebesar 8.467.165 Besper, maka rata-rata senit yang tes mereka yang tidak dimiliki oleh saudaranya tadi, haplogrup HIJK, jadi haplogrup nenek moyang kita, haplogrup O, haplogrup nenek moyangnya Rasulullah, haplogrup G, waktu itu belum terbentuk, itu senitnya sebesar 319,73. Ingat ini koma karena di rata-rata ya. Kalau kita bulatkan ya tinggal kita buat aja, dibulatkan turun 319 saja. Tapi ini pasti yang begitu, koma, karena perhitungannya nanti dikali tahun gitu ya. Kemudian itu dari haplogrup G sebanyak ini ya, 390. Ini sudah terbentuk loh. Kemudian dari haplogrup HIJK, kakek bersama kita dengan Rasulullah itu ya, itu 228,4 senit yang tidak dimiliki oleh haplogrup G. Maka rumusnya untuk mengetahui kakek bersamanya adalah dari HIJK senitnya itu dikali laju mutasi. Perhitungan laju mutasi di sini setelah dikalibrasi oleh Kadim Urasin dan teman-teman penelitinya di WiFi ini adalah 144,41 ya, 144,41. Kalau ini umur ini sepertinya dekat ya, umurnya harusnya 60 ini satu, tapi nggak ngaruh banyak lah nanti. Maka usia haplogrup HIJK itu kakek bersama kita antara orang Indonesia dengan orang Arab yang asli J1, J2 ya, J1 dan J2 itu 33.053 tahun yang lalu. Kemudian dari Balawi, kakek pertama Balawi kemarin, kalau ngukur dengan hitungan adalah 46.254 tahun yang lalu. Untuk mencari kakek bersama itu dijumlahkan dibagi dua, caranya begitu. Jadi 33.053 plus 46.254 hasilnya dibagi dua, ketemu sekitar kita belakang 40.000 tahun yang lalu. Kan Nabi Ibrahim bukan 40.000 tahun yang lalu lahirnya. Nabi Ibrahim itu nggak nyampe 6.000 tahun yang lalu. Makanya saya bilang Balawi itu Bani Ibrahim aja gak tahu. Karena apa? Dari klaster keturunan Nabi Harun pun kan ada 3 klaster tuh. Itu semua keturunannya HIJK semua. Haplogrup C1, C2 dan R. Nggak ada yang G. Itu udah gantol nasab dari 900 tahun yang lalu. Nanti saya bikin videonya itu. Kenapa 900 tahun lalu bukti penggantolan nasab mereka. Dan mereka yang benar-benar ganas, gantol nasab. Udah ya. Jadi kalian udah tahu alasannya kenapa Hanif Alatas itu atau Hanif Alatas itu melarang-larang tes DNA. Dia udah tahu haplogrup dia sendiri atau keluarganya marga Alatas. Itu QFT 260979. Satu lagi, saya lupa. Apa tandanya di Hanif Alatas itu? Kita lihat. Ya. Kalian lihat layar.
ya. Hanif al-Atas bedanya misalnya dengan, saya nggak tahu, sepertinya Marga Asgaf, Marga Asgaf. Hanif al-Atas dengan Muhammad Asgaf itu bedanya sama-sama kemampuan numeriknya masih setara kera. Jadi kalau Muhammad Asgaf di alamat ini 14.237.0,63, Muhammad Asgaf itu bahasa nukleotidanya P, ini. Tapi kalau Hanif al-Atas itu sitosin, itu bedanya. Kesamaannya apa? Kesamaannya, haplogrup induknya. Haplogrup induknya apa? Y, haplogrup induknya. Ini kesamaannya. Di alamat 7 500 di 401, baik Hanif al-Atas dan Muhammad Asgaf itu sama-sama bahasa nukleotidanya G, guanin. Kalau para sayap yang asli, para guanin itu A semua, adenin. Itu penanda genetiknya. Biasa edan apa debatnya karomanya pakai kodam itu enggak bakal bisa ganti DNA titik-titiknya. Soalnya di dalam badannya Hanif al-Atas maupun Muhammad Asgaf itu soalnya kira-kira 30 miliar ganti DNA di 30 miliar sel. Gimana caranya coba? Itulah kebesaran Tuhanmu menjaga kesucian perkawinan kakek-kakekmu dulu. Jadi dalam hal ini karena Bunda Fatimah, Sayyidah Fatimah suaminya cuma satu, maka haplogrup keturunannya harus satu, nggak boleh beda. Kalau bercabang ya silakan bercabang, namanya dua anak, anaknya dua, anaknya tiga, terus itu bercabang cabang. Tapi haplogrup induknya ya harus sama dengan mutasi yang terjadi pada Imam Ali. Kalau Imam Ali misalnya diputuskan LGBT 10.500, maka seluruh keturunannya itu haplogrupnya LGBT 10.500. Kalau dikatakan misalnya Imam Husain LGBT 30416, itu namanya cabangnya LGBT 10.500. Makanya haplogrupnya ada superplate, kemudian ada cabang, anak cabang, ranting, ya kepengurusan NU bernama dia seperti itu. Jadi katakanlah ini bulan suci, kita teruskan menjaga kesucian nasab keturunan Sayyidah Fatimah. Kalau ini parasit nasab dan sepertinya juga jadi parasit buat NKRI ini, karena mereka memperalat nasab untuk cari makan di sini. Dan itu aja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menunaikan ibadah puasa. Saudara-saudariku, para sahabatku sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, demikian pula untuk para sahabatku dari berbagai negara, baik yang ada di Malaysia, di Singapura, ataupun di mana saja yang mengikuti channel Wali NU. Tadi adalah informasi yang disampaikan oleh Bapak Sugeng Sugiharto. Beliau ini termasuk pakar yang memahami, yang mengerti di bidang ilmu tes DNA ya. Jadi beliau ya. Jadi ada beberapa ungkapan ataupun keterangan beliau yang menarik sekali ya. Di antaranya bahwa Indonesia itu adalah keramat ya, keramat. Dan kita memang harus mengiyakanlah, karena memang Indonesia ini dahulu-dahulunya ada para pendakwa
penyiar agama Islam. Mereka itu dikenali dengan para wali ya. Yang populer nama mereka dengan sebutan Wali Songo ya. Mereka lah yang menyiarkan agama Islam di Nusantara kita ini, mendoakan Nusantara, mendoakan Indonesia, di mana perjuangan mereka itu diteruskan lagi oleh zuriat-zuriat mereka, murid-murid mereka, anak turunan mereka ya. Yang kemudian di zaman sekarang ada Perjuangan Wali Songo, PWI, Laskar apa itu ya, Laskar Sabilillah kalau tidak salah ya, yang kemarin sudah melaksanakan mukernasnya yang pertama di daerah mana itu ya, di Banten apa di mana. Saudara-saudariku, para sahabatku semuanya, kemudian apa lagi ya, intinya Anda bisa mendengarkan lebih jelas melalui channel beliau langsung lah, dan ikuti channel Bapak Sugeng Sugiarto untuk memahami, mengerti tentang tes DNA. Demikianlah yang dapat kami sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Tadi iklan terganggu dengan videonya tadi terganggu dengan iklan-iklan dari sponsor ya, karena ada selingan-selingan. Tidak apa-apalah, yang penting Anda dapat memahami. Upload grup Terminal Marga Alatos ataupun apa itu adalah ya, upload grup GFT260979 ya, yang artinya bukan zuriat daripada Nabi Muhammad SAW. Artinya mereka ini KW, zuriat yang KW ya. Selamat berpuasa di bulan Ramadan. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.